Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di dalam acara yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda, New Life. Ya, pemirsa, gimana kabarnya pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, acara ini juga kami kemas secara interaktif, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa bisa mengirimkan SMS kepada kami, pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun kepada kami, bisa menghubungi kami di nomor 0819081741. Ya, saya ulangi lagi pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa berpartisipasi dengan kami dengan mengirimkan SMS di 081901777771. Ya, malam hari ini pemirsa kami mengangkat tema mengatasi kebingungan. Nah, apakah pemirsa pada malam hari ini sedang mengalami kebingungan dalam kehidupan Anda? Mungkin sedang mencari jodoh atau pekerjaan ataupun mau dibawa kemana ya ini keluarga ini. Nah, pemirsa yang mengalami kebingungan bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini karena siaran ini memang ada untuk Anda. Karena itu pemirsa jangan lewatkan sedetik pun dari acara New Life pada malam hari ini karena kebahagiaan masa depan yang baik selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, pada malam hari ini luar biasa kita sudah kedatangan narasumber dan tentunya ada dua bintang tamu yang luar biasa juga. Nah, kita sapa langsung narasumber kita. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Hengki. Ya. Selamat malam Vivi. Malam Pak. Ini saya dengan teman saya. Selamat malam Budi dan Utami. Selamat malam pemirsa di rumah. Nah, gimana kabarnya Pak Susilo? Tentu saja selalu luar biasa dan dahsyat dan mantap ini. Luar biasa. Nah, ini bintang tamunya juga luar biasa. Selamat malam Pak Budi. Ya, malam Hengki. Luar biasa. Ya, selamat malam Bu Utami. Selamat malam Vivi. Ya, malam. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa, baik Hengki. Ya, ini mengatasi kebingungan. Apa kenapa Pak tema yang diangkat? Yang pasti dalam hidup ini kan kita akan menghadapi keputusan demi keputusan. Dan banyak orang mengalami kebingungan dalam membuat keputusan. Dan yang sayangnya yang seringkali tidak disadari orang adalah pada saat mereka tidak membuat keputusan pada saat sedang mengalami kebingungan, itu sebenarnya sebuah keputusan. Jadi dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan keputusan demi keputusan dan bahkan saat kita bingung, kita juga harus tetap memutuskan. Kadang kebingungan itu muncul karena dua himpitan dalam hidup kita, karena pertimbangan sesuatu yang terlalu beresiko, kita harus mengambil keputusan apa. Nah, dan kita mengalami kebingungan. Oleh karena itu malam hari ini kita akan bahas secara khusus tentang kebingungan ini, baik itu bingung masalah jodoh, bingung masalah pekerjaan, bingung masalah tujuan hidup, bingung masalah keluarga atau apa saja kita akan bahas dan kita akan saksikan bersama bagaimana kita memilah masalah sehingga ternyata apa yang kita bingungkan itu ternyata ada jalan keluar. Seringkali orang bingung dan berpikir wah sudah tidak ada jalan keluar, sudah putus asa gitu kan. Tetapi sesungguhnya sebenarnya ada jalan keluar dalam hidup ini. Ya, berbicara tentang kebingungan, saya mau tanya sama Ibu Utami nih. Soalnya kan yang sering bingung-bingung ini yang ibu-ibu. Yang sering bingung ibu-ibu. Cowok juga lah. Oh iya ya. Kalau ibu-ibu tuh bingungnya menghabiskan uang. Menghabiskan uang. Masih belanja apa hari ini gitu kan? Berbicara tentang kebingungan, Ibu sendiri pernah mengalami kebingungan nggak, Bu? Saya sendiri pasti pernah ya. Kalau terutama pada waktu awal-awal pernikahan kami, ketika di awal-awal suami saya masih belum ada pekerjaan yang tetap, belum ada income yang pasti juga, dan sedangkan kebutuhan rumah tangga kan selalu ada setiap hari. Nah itu yang bikin saya menjadi bingung. Penghasilan income nggak pasti, tapi kebutuhan selalu ada. Itu. Terus pada waktu itu kalau sebagai seorang suami kalau dalam kebingungan seperti itu mungkin dalam ekonomi itu apa yang dilakukan Bapak Budi pada waktu itu? Sebagai seorang kepala keluarga kan pasti membahagiakan keluarga itu pasti prioritas ya. Kita sebagai seorang suami gitu
tentu saja kalau menghadapi kebingungan gitu pasti stres lah. Stres ya Pak? Pasti ya? Stres pertama kali, tertekan gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga memang agak berat gitu kan. Apalagi kan kalau sudah menikah kita harus memikirkan kalau punya anak dan lain-lain gitu ya. Gitu. Pada waktu itu pekerjaan yang dilakukan Pak Budi apa ya pada saat itu? Pada waktu itu saya bergerak di bidang kontraktor. Kontraktor. Ya. Tapi maksudnya saya jadi kontraktornya atau jadi karyawannya ya. Oh, jadi karyawan. Iya, jadi karyawannya. Memang waktu itu kerja di kontraktor sangat berat ya. Jadi kerjanya itu di luar, panas, pasti berdebu. Itu kondisi waktu di Batam? Kondisi sudah di Batam. Mungkin mic-nya boleh didekatkan sedikit. Ya. Kondisi sudah di Batam. Nah, kalau boleh tahu asalnya dari mana ya? Saya asal dari Surabaya. Dari Surabaya. Wong Surabaya. Wong Surabaya ya. Bondo nekat ini. Bondo nekat. Tok nang Batam. Terus gimana pada waktu itu berarti dari Surabaya datang ke Batam seperti kayak merantau seperti itu ya? Iya, tapi lebih tepatnya kan saya kan ada bos saya yang ngajak saya ke Batam, bantu dia lah. Cuma saya terus terang sih bilang untuk salary atau pendapatannya itu memang sangat minim ya waktu itu. Itu sangat minim, jadi waktu saya sudah menikah memang kita itu sangat bukan sangat lah, tapi berkekurangan dan penuh kekhawatiran, pasti bingung lah untuk bagaimana memenuhi kehidupan sehari-hari untuk apalagi untuk kalau punya anak berikutnya dan memang sangat tertekan sekali waktu itu. Jadi perasaannya tertekan, stres ya. Oh pasti itu. Iya. Ya, bagaimana mengatur keuangan kayak gitu, Bu? Ya mungkin dalam keadaan ekonomi yang sulit, pas-pasan. Kalau sebagai istri gimana cara mengatur keuangan? Ya, pada waktu itu memang nggak gampang ya. Soalnya kita harus mencukupkan diri yang pasti dan kita harus bersyukur apapun keadaan kita setelah menikah, kita harus bersyukur dan mencukupkan diri, dan yang pasti kita nggak boleh menyalahkan suami, menuntut suami. Kan wajar nuntut. Iya. Kamu penghasilan kurang sih. Badan aja besar, penghasilan kecil. Enggak boleh. Ya, justru dengan melalui masa-masa seperti itu kita diuji. Kita harus mendukung suami, kita harus membangun suami, kita harus mensemangati suami untuk lebih gitu. Dan kita sebagai istri tentunya juga harus ikut bekerja ikut menambah penghasilan untuk keluarga gitu, menahan diri, mencukupkan diri itu yang pasti gitu. Tapi banyak orang mungkin berpikir bagaimana bisa mensupport suami kalau nggak ada income. Kalau income terbatas, kurang. Mau beli nasi bingung, mau makan enak bingung. Nggak bete waktu itu nggak? Ya puji Tuhan itu nggak terjadi. Saya lebih mensupport suami saya gitu, bahwa kita bareng-bareng gitu melewati ini semua gitu. Kan tujuannya berkeluarga, suami istri, apapun yang terjadi kita harus melewati bareng-bareng gitu. Susah kan, suka duka ditanggung bersama. Nah itu. Dan belajar untuk mencukupkan diri. Semati? Pasti. Atau hidup sama-sama mati sendiri-sendiri? Ya, dulu Pak Susilo pernah cerita kalau pas-pasan makannya apa? Nasi, kerupuk, sambal kecap. Ya pokoknya bisa makan. Ya maksudnya bersyukur seperti itu ya. Dan mencukupkan diri yang pasti. Ya, bersyukur itu pasti. Nah, gimana Pak Susilo kalau orang sedang mengalami kebingungan, pasti reaksinya orang kan pasti berbeda-beda. Tapi kenapa Pak seseorang bisa mengalami kebingungan dalam hidupnya Pak? Saya melihat orang bingung itu sebenarnya sederhana jawabannya. Yang pertama, karena dia tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Kalau orang tidak memiliki tujuan, dia otomatis tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Banyak orang cuma punya cita-cita, aku pengen jadi orang kaya, cuman sekedar itu saja. Kita tanya orang-orang dari pengemis sampai orang menengah, semuanya pasti berkata aku pengen kaya, gitu kan ya. Tapi kaya yang model bagaimana? Yang orang yang tidak punya. Kenapa misalkan, saya pengen kaya karena berusaha di bidang ini atau di bidang itu. Karena orang yang tidak memiliki tujuan,
otomatis dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia mungkin hidup sekedar hidup. Pokoknya hidup buat hari ini ada uang ya udah makan senang-senang, cuma sekedar gitu saja. Nanti sampai satu titik dia di titik tua dia akan berpikir gini, iya kenapa aku dulu begitu ya, kenapa kok aku nggak nabung, kenapa kok aku nggak punya planning ini, kenapa kok aku tidak merencanakan seperti dia dan seterusnya. Kenapa? Intinya karena tidak punya tujuan. Nah orang yang tidak punya tujuan dia tidak akan punya prioritas dalam hidupnya. Nah mungkin dia saat ini bekerja iya. Tapi bekerja demi menyelamatkan diri sendiri, yang penting asal ada makan minum. Nah ini berbahaya ya. Akhirnya ya udah ya pokoknya aku kerja punya penghasilan cukuplah bagiku. Sebenarnya kalau orang punya tujuan berbeda dan orang yang tidak punya tujuan. Orang punya tujuan itu dia berani mengambil resiko. Contoh, misalkan waktu saya memulai pelayanan New Life ini, saya mengambil resiko dari gaji saya sudah enak, posisi enak, jabatan enak, ngambil resiko meninggalkan itu semua untuk memulai sebuah pelayanan New Life ini dari nol menolong orang dan seterusnya gitu kan. Dan karena itu tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup saya lakukannya dan sukacita. Bahkan bahasa kasarnya sebenarnya kalau dilihat dari income ini nggak ada penghasilan. Kenapa? Karena semua layanan yang diberikan oleh New Life kan free di sana. Nah, tapi Tuhan itu selalu menyediakan dengan berbagai macam cara bagaimana untuk saya dan keluarga saya bisa hidup. Gitu. Nah, orang yang tidak punya prioritas, orang yang tidak punya tujuan, dia tidak punya prioritas dalam hidupnya, orang mengalami bingung juga bisa karena dia mengalami himpitan. Tekanan, Pak ya. Masalah itu, tekanan. Pak, ya? Karena dia berfokus pada tekanan, berfokus pada masalah, otomatis dia akan mengalami kebingungan. Kenapa? Karena orang kalau ngelihat masalah misalkan di sebuah kertas, gitu kan? Kertas ini kan hanya ukuran berapa kali berapa. Tapi kalau saya taruh di depan mata saya, karena saya fokus pada masalah, misalkan kertas ini sebuah masalah, saya fokus pada masalah, akhirnya saya nggak bisa melihat semuanya yang lain. Contohnya misalkan orang yang berfokus pada sakit hati saja, kerja jadi nggak enak, makan jadi nggak enak, jalan jadi nggak enak, kumpul teman jadi nggak enak. Kenapa? Karena hatinya panas terus, gitu kan? Karena berfokus pada kesalahan. Rasanya kalau belum balas dendam, belum puas, belum tenang. Padahal waktu habis dia balas dendam, dia juga tetap tidak tenang. Kelihatannya tenang sesaat, tapi hidupnya gelisah, mengalami kekacauan. Nah, himpitan-himpitan yang terjadi di sekitar kita itu bisa mengakibatkan kita mengalami kebingungan. Tapi bagaimana kita memilah masalah dan bagaimana kita bereaksi terhadap masalah, itu yang menjadi hal yang sangat penting sebenarnya. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa di rumah, pemirsa mungkin sedang mengalami kebingungan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam memilih pasangan hidup, atau dalam apapun, pemirsa bisa tanya ke narasumber kita pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Nah, boleh tanya tadi kan dari bintang tamu pada malam hari ini seperti Pak Budi tadi kan datang ke Batam mungkin pekerjaannya sebagai kontraktor. Itu karyawan ya. Oh ya, karyawan di sebuah kontraktor. Itu maksudnya sudah itu pekerjaan tetap saat ini atau bukan? Enggak, sekarang saya sudah kerja sendiri, Heng. Ini kerja sendiri di bidang interior. Iya. Jadi sekarang pekerjaan tetapnya di interior. Desain interior. Ya, kalau boleh tanya emang Bapak punya background di sana gitu Pak, di interior itu? Terus terang aja ya, saya nggak pernah punya background di bidang interior. Jadi awal ceritanya gimana itu? Saya dulu kuliah IT ya. Tapi karena salah tujuan akhirnya ke kontraktor, akhirnya ke interior juga. Wah, luar biasa. IT bisa kontraktor, bisa interior ya. Iya. Jadi awal saya buka interior karena memang waktu itu di rumah saya itu akan ada mau buat interior. Nah, tanya sana sini rupanya mahal. Di tempat Pak Budi tinggal satu ya. Betul, tempat saya tinggal itu. Nah, terus ada inisiatif saya mau kerjain sendiri gitu, Iya. Nah, rupanya setelah saya kerjain sendiri hasilnya oke lah gitu. Oke, dan saya memberanikan diri waktu itu karena kondisi kondisi keuangan finance itu ekonomi agak kurang. Jadi waktu itu kan saya mau menikah. Jadi saya memberanikan diri untuk bertekad buka interior ini. Nah, waktu itu memang ada
ruko ya. punya bos saya yang memang belum jadi, setengah jadi gitu. Dan memang udah berapa tahun nggak dikerjain lagi. Nah, saya sih bilang ke bos saya mau pakai itu untuk workshop. Nah, bos saya oke. Nah, saya merelakan hampir semua sumbangan nikah saya ya untuk renovasi itu, untuk buat workshop, beli mesin dan macam-macam itu. Mas kawin. Istri setuju nggak itu? Karena Mas kawin. istri setuju aja ya waktu itu Ibu Tami, uangnya dipakai suami. Demi untuk menyambung hidup, asap dapur harus tetap mengepul. Ya saya setuju, saya sangat mendukung suami saya waktu itu untuk memberanikan diri dia untuk membuka usaha sendiri. Saya sangat setuju dan saya sangat mendukung dia. Padahal tahu resiko bahwa Pak Budi nggak ada background interior kan? Nggak ada background desain, pengalaman interior nggak ada. Setuju aja langsung. Setuju, karena waktu itu dengan dia kan yang renovasi rumahnya itu kan dia dari sana saya bisa lihat. Dari sana dia mulai kayak ada sesuatu gitu, ada kemampuan di sana, gitu potensi. Dan yang dia itu satu hal dia mau belajar. Nah dari sana, saya melihat ya ini ada sesuatu, ada potensi, ada kemauan di sana. Jadi justru saya tambah dukung, tambah support dia habis-habisan gitu. Meskipun harus menggunakan uang sumbangan hasil pernikahan gitu. Ya dan hasilnya nggak sia-sia gitu. Dan tentunya ya saya percaya Tuhan ada turut campur tangan ya di dalam itu. Pasti kalau bukan Tuhan kita juga nggak bakalan bisa gitu. Jadi desain sebuah ruko seperti itu ya? Kita lebih banyak desain ruangan. Ruangan ya. Ruangan, rumah. Dan memang puji Tuhan ya. Waktu saya buka workshop itu saya memang bertekad mati-matian. Untuk saya percaya saya mati-matian saya harus bisa. Hidup mati di sana sih. Harus bisa mencukupi kehidupan keluargaku dan memang nggak berjalan lancar pertama. Pasti sepi dan nggak ada project dan harus cari-cari. Dan saya ingat sekali waktu itu istri saya melahirkan anak pertama saya. Nah puji Tuhan tuh ada klien saya yang transfer DP dulu. Jumlah 4 juta, saya ingat waktu itu setiap bulan tabungan selalu habis kosong gitu ya. Nah puji Tuhan waktu melahirkan itu waktu di awal bros. Nah waktu saya mintain itu kan jam 12 malam kan, itu jam 12 malam, jam 2 malam mungkin, jam 2 malam. Nah kan pasti tak mungkin ada orang yang aku mau mintain tolong untuk minta pinjaman duit kan nggak mungkin kan. Nah untungnya pas aku tanya berapa depositnya, 3,5 juta. Pas berarti pas lebih dikit 500.000 nggak tahu buat apa ntar. Ya memang kondisi ekonomi waktu itu sangat susah sekali ya waktu kondisi kemarin tuh. Sejak itu saya bertekad gitu ya. Untuk mati-matian saya harus bisa. Dan puji Tuhan setelah berjalan berapa lama, proyek-proyek besar mulai masuk dan termasuk dari hotel-hotel yang cukup ternama lah di Batam. Kita kerjain juga toko-toko. Jadi bisa ditemui desain hasil dari Pak Budi ya. Wah, ini memang orang wong Surabaya tenan, bondo nekat. Aku juga di sini juga terus terang aja nggak punya banyak teman, nggak punya banyak koneksi. Ya kan. Modal juga pas-pasan ya kan, model juga pas-pasan ya, jadi benar-benar habis-habisan lah untuk itu. Nah gimana Pak, dari kisahnya Pak Budi kan ada istilah right man in the right place, jadi orang tepat di tempat yang tepat. Nah kalau lihat backgroundnya kan IT, tapi tadi sempat di kontraktor, terus sekarang di interior. Nah gimana menurut Bapak seperti itu? Menurut saya dia berhasil karena dia orang yang tepat. Tepatnya karena apa? Dia mau belajar. Saya melihatnya dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Coba lihat background IT bisa belajar kontraktor, maksudnya jadi pengawas ya waktu itu ya. Betul. Pengawas bangunan dari nol, bagaimana bangunnya saya nggak bisa bayangkan karena saya orang IT. Orang IT itu nggak pernah diajari bagaimana membangun
sebuah ruko, sebuah rumah, nggak pernah, tapi dia bisa belajar di sana. Dan saya melihat bahwa karena dia keinginan belajarnya sungguh di sana dan potensi talenta itu jadi berkembang. Nah, termasuk waktu dia belajar interior, itu menurut saya waktunya pas. Kenapa? Karena di Batam mungkin belum terlalu banyak yang bermain interior. Memang ada yang besar-besar ada gitu kan. Tapi maksudnya orang-orang yang interior itu kan bicara tentang talenta ya, jiwa seni yang muncul. Nggak bisa dipaksakan. Misalkan saya juga mau belajar interior gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena itu seni. Seni di model bagaimana, dibuat lekukan gimana supaya kelihatan mewah, kelihatan cantik dan seterusnya. Itu seni. Dan saya melihat waktu saya ketemu Pak Budi, termasuk ruang pertemuan New Life juga beliau yang desain. Ya. Jadi dan hasilnya luar biasa. Jadi bisa datang ke New Life, bisa lihat kalau mau di atas. Ini kita tidak promokan dia. Ya. Tapi siapa yang tertarik boleh juga ya. Kita tidak promokan, cuman maksudnya gini, kita bisa belajar kisah nyata bahwa yang saya lihat dalam kehidupannya dia mulai dari nol. Ya, mengalami kebingungan. Saat itu kalau mengalami kebingungan, kalau kita secara jujur orang IT paling yang dalam otaknya adalah bagaimana menghasilkan uang dari komputer. Ya. Entah terima kursus, entah buat program entah lihat internet dan segala macam. Tapi Pak Budi membuka dirinya untuk belajar dari semua aspek, gitu kan. Nah, makanya saya senang dengan satu istilah, ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Nah, kalau ini yang saya katakan ketemu orang tepat, di waktu tepat, di tempat yang tepat, ini jelas campur tangan Tuhan. Nah, waktu Pak Budi memulai usaha itu gitu ya, kelihatannya hanya seperti sebuah kecelakaan saja. Karena ada rumah keluarganya yang tempat dia tinggal pingin buat interior karena terlalu mahal, dia cari tukang, dia coba buat sendiri, ternyata cocok. Memenuhi selera sebagai banyak orang gitu kan. Dan akhirnya coba, dan ternyata tidak terlalu mulus juga gitu ya. Pengalaman paling beratnya apa waktu? Dulu pernah istilahnya kayak ditipu sama tukang gitu ya. Kerjaannya masih kasar, udah ditinggal. Istilahnya ada yang bawa duit, lari lah, macam-macam lah, nggak dibayar. Nah, jadi untuk merealisasikan sebuah mimpi kan ternyata tidak mudah melalui liku-liku. Tapi percayalah satu hal, waktu kita memang punya hati yang murni untuk memulai sebuah usaha dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dan kita, semua badai dalam hidup ini pasti kita bisa lewatin. Waktu kita mengalami kebingungan, satu mungkin bingung nggak apalagi waktu memulai, aduh gimana caranya ya, aku nggak ada background, gimana untuk marketingin ini interior, produkku bagaimana ini dan yang saya tahu juga memang benar-benar bondo nekat, modalnya nekat. Setelah saya, apalagi ceritanya, kalau pemirsa tahu cerita lebih detailnya, waktu dia mulai menerima satu proyek yang dapat proyek yang besar, itu benar-benar bondo nekat dia, karena dia tidak bawa desainer secara khusus untuk desain dan apa, cuman feeling, oh saya buatkan gini, orangnya kok ya percaya. Nah itu aneh beda aja kan, nggak ada background desain gitu ya, cuma bikin suatu hal yang biasa. Tiba-tiba dapat proyek besar dan orang percaya di sana. Dan ternyata hasil memuaskan, mulai dari satu proyek ke proyek akhirnya dia mengalami menurut saya sudah oke gitu ya. Dan sudah bahkan dia sekarang nih bukan dia ngejar proyek, dia nunggu proyek. Dikejar proyek ya. Dikejar proyek. Nah, kita harus mengatasi kebingungan dengan yang pertama, pastikan hati kita ini tenang. Jangan biarkan hati kita menghakimi diri kita sendiri. Contoh misalkan kalau Budi mau membiarkan dirinya dihakimi, siapa saya nggak ada background IT, saya nggak ada background desain interior, kemampuan tukang tidak ada, kemudian dana terbatas, pengalaman interior nggak ada, kok mau kerja interior? Kan kalau orang dihakimi dirinya, dilihat dari kelemahannya, dia nggak akan pernah maju. Nah, kebanyakan orang mengalami kebingungan karena dia biarkan suara-suara di sekitarnya atau suara dalam hatinya menghakimi dirinya. Misalkan, siapa kamu? Kamu nih pemabuk mau jadi orang sukses, mau jadi orang baik, dihakimi dengan melihat peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, sekarang bagaimana kita mengatasi kebingungan? Misalkan pada saat kita mengalami masalah, oke, masalahnya A. Kita pilih bagaimana mengatasi masalah dan kita lihatnya ke depan, jangan lihatnya ke masa lalu. Seringkali orang bingung itu karena dia lihatnya ke masa lalu. Misalkan
Kalau Budi pernah mengalami kegagalan, lalu dia mau mulai bisnis interior, dia berkata, seandainya nanti kalau saya gagal gimana? Lihat, ketakutan dulu Pak ya. Ketakutan yang menguasain. Saya percaya mungkin itu ada sempat muncul. Betul. Sempat muncul. Terus gimana cara ngatasinya waktu itu? Saya cuma percaya aja ya sama Tuhan ya. Semua Tuhan pasti punya jalan, punya istilahnya apa? Ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Dan memang untuk proyek besar ya Pak Susilo ya, pasti banyak masalah lah, problem, terutama yang pasti adalah problem keuangan. Dan sampai saat ini puji Tuhan ya, semua itu dapat utang-utang apa dapat terbayar dengan waktu yang tepat gitu ya. Iya. Nggak pernah saya ada tak bayar orang lari atau gimana. Jadi sirkulasi masuk sama keluarnya teratasin semua dan harta yang diputar juga makin banyak gitu kan. Nah makanya yang saya maksudkan, jangan biarkan ketakutan itu menghantui kita. Kalau sudah ketakutan menghantui kita, kita pasti tambah bingung. Waktu Anda mengalami kebingungan, Anda misalkan ingin curhat, ingin konseling, pilih orang yang benar-benar tepat. Jangan memilih orang yang cuma sekedar ya memberikan inputan-inputan negatif. Sudahlah, bisnis interior di Batam ini nggak prospek. Lihat rumah orang mana ada yang desain interior yang secara bagus dan segala macam. Kalau diberitakan ketakutan demi ketakutan, dan kita bergaulnya dan orang-orang yang mengalami ketakutan, lalu hati kita menghakimi kita dengan ketakutan, kita pasti makin bingung dan makin tidak melangkah atau makin kita bereaksi salah terhadap kebingungan itu. Waktu kita mengalami kebingungan, coba tenangkan hati, lihat kepada Tuhan, percaya Tuhan menyertai, maka kita akan mengatasi semua kebingungan itu, setiap masalah dalam hidup kita. Ya, tema kita malam ini kan mengatasi kebingungan Pak. Nah, gimana kalau misalnya ada pemirsa yang bertanya, bagaimana saya mengetahui talenta saya? Kemampuan. Mungkin tadi kan dari IT, terus bisa ketemu. Sekarang mungkin bisa dikatakan itu sebuah kemampuan di desain interior. Nah, gimana itu orang bisa menemukan kemampuan seperti itu? Sebenarnya ini ya, semua itu dari fokus ya. Fokusnya mau kemana dulu, mau sukses atau enggak. Kalau orang mau sukses, fokusnya pasti lihat sama orang-orang yang sukses kan. Kalau orang lihat yang sukses, orang itu pasti mau belajar gitu ya. Ya, aku ingat sekali, aku mau cerita, aku waktu dulu belajar kontraktor juga. Itu hal yang sama yang aku alami, yaitu kerja keras gitu ya. Dulu pertama kali aku belajar kontraktor, aku datang ke bangunan setiap hari. Waktu itu aku boleh datang cuma untuk lihat aja, untuk lihat-lihat aja dan tak dibayar. Tak dibayar. Itu 3 bulan sebelum aku ke Batam. Jadi aku benar-benar datang ke bangunan itu selama 3 bulan, tiap hari aku datang pagi sampai orang tanpa dibayar. Tanpa mengamati dibayar, saja. hanya mengamati dan saja. Belajar. Aku beli buku sendiri, ya kan, beli buku, belajar AutoCAD, belajar ArchiCAD dan macam-macam. Beli buku, baca, belajar sendiri. Hitung-hitungan kontraktor juga belajar sendiri. Dan puji Tuhan semua dapat berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita mau, kita punya fokus yang bagus, kita pasti mau belajar, mau kerja keras lah untuk itu. Intinya di sana sih. Kemauan dan mau fokus di situ ya. Kalau dari Pak Susilo sendiri gimana Pak? Orang bisa menemukan talenta? Yang pasti talenta itu kan kadang kan munculnya kepepet. Kayak Budi ini kan munculnya kan kepepet. Karena nggak ada pilihan lain, ya sudahlah, aku harus belajar. Karena IT mungkin nggak tahu apa yang dia lihat tentang IT saat itu. Saya nggak tahu kenapa kok larinya ke kontraktor, kayak bangunan, ngamati bangunan, panas-panas, naik motor lagi kan. Kenapa begitu kan? Saya nggak tahu pemikirannya dia. Cuman yang pasti yang saya percaya bahwa talenta itu waktu dia sudah muncul, kita menyadari, oh ternyata aku bisa. Nah itu tanda awal bahwa orang itu memiliki talenta di sana. Karena misalnya Budi waktu pertama kali, ternyata oke juga ya. Nah istrinya muncul yakin kan, ternyata kamu ini bisa loh bagian desain. Kamu punya talenta di sana. Nah talenta itu pasti kita sukain. Kita begini, talenta itu begini. Bagi orang lain susah, bagi kita mudah. Saya ketemu dan teman-teman berkata, kamu nekat sekali ya masuk TV ya. Kita mau masuk TV takutnya bukan main dan segala macam gitu kan, sampai nggak pernah mimpi aku masuk TV karena dia sudah
sudah dihantui dengan ketakutan gitu kan ya. Sementara bagi saya siaran TV ya itu hal yang menyenangkan, saya bisa berbagi cerita, bisa konseling dan seterusnya. Tapi bagi sebagian orang susah gitu kan. Nah, bagi saya sukanya di sana, ya di sana saya tempatkan diri saya. Nah, sama mungkin bagi orang lain, bagi saya untuk desain, aduh, buntu aku ini mau ide apa diapakan. Bagi Budi begitu kan, oh ini gampang Pak Suryo, tinggal gini jadi. Iya. Kok mudah sekali saya pikir. Saya dari dulu mau saya korden atau mau saya apain ruangan saya mikir. Tapi dia, oh gampang nanti kita buat gini. Nanti kelihatan mewah begini. Kita pasang atapnya begini. Jadi benar-benar oke gitu loh. Kenapa? Karena memang bagi dia mudah. Di samping plus dia belajar ya. Karena belajar kan keinginan mau belajarnya itu kan menambah ilmu semua kan. Nah, karena dia belajar banyak, jiwa seninya muncul, connect dan itu kelihatan buahnya di sana. Jadi talenta, kemampuan Pak ya. Setalenta apapun orang, kalau dia nggak mau belajar, talentanya nggak akan muncul. Nggak pernah kelihatan ya. Nggak akan pernah kelihatan. Saya talenta musik nih. Sebenarnya kalau saya mau main musik tuh gampang misalkan. Tapi saya malas latihan, malas belajar, malas dengar lagu. Itu nggak akan muncul. Itu akan terkubur begitu saja. Tapi sekalipun talenta saya terbatas, tapi karena saya mau belajar, bisa-bisa yang talenta terbatas ini berkembang menjadi maksimal dari kita. Ya. Kan temanya mengatasi kebingungan Pak. Dari beberapa kita siaran banyak SMS yang masuk. Ini mungkin agak keluar dari pembicaraan ya, tapi soal kebingungan juga banyak yang SMS masuk. Contoh kasus Pak, di Batam mungkin kan kita tahu pergaulan di Batam begitu ya rumit seperti itu Pak. Banyak SMS masuk, banyak berkata cewek yang hamil di luar nikah saat ini mungkin keadaannya mungkin hamil, nggak punya keluarga, nggak punya pekerjaan tetap, kan pasti mengalami kebingungan Pak. Nah, contoh seperti itu gimana Pak yang harus dilakukan Pak? Kita tanya sama ibu hamil. Oh ibu. Ini berarti anak yang kedua. Anak yang kedua. Wah, gimana Ibu Tami kalau? Rencana 12 sih. Enggak. Ya, jadi kalau semisal ada teman-teman di luar sana yang mengalami kebingungan, ya apapun lah itu permasalahan hidupnya. Bukan sebuah kebetulan mereka bisa nonton acara ini, mereka tahu New Life, mereka bisa langsung aja ke New Life. Boleh. Mereka, kami di sana ada orang-orang yang sudah bersedia untuk membantu mereka semaksimal mungkin, membimbing, membina mereka sampai mereka menemukan tujuan hidup mereka gitu. Jadi kalau mereka asal mau punya hati yang mau bertobat, hidup sederhana, datang aja ke mau dibimbing, bisa menghubungi New Life. Jadi nggak usah bingung gitu Pak ya? Nggak usah bingung nah. Yang pasti kalau misalkan ada pemirsa yang sedang di luar nikah tanpa suami, lagi nggak ada keuangan, lagi nggak ada pekerjaan, Anda bingung itu wajar. Iya kan? Anda bingung itu hal yang wajar, cuman maksud saya, coba Anda perlu temukan komunitas yang benar untuk keluar dari kebingungan itu. Kalau kita tidak memiliki komunitas yang benar untuk keluar dari kebingungan, maka kita tidak akan bisa memiliki perubahan hidup di dalamnya. Apalagi kalau kita malah terjerumus bergaul, sudah hamil, bergaulnya ada orang yang berkata, udah gugurkan aja, nggak apa-apa kok, nggak ada yang tahu dan segala macam gitu. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Saya jadi teringat waktu saya kemana ke Makau dengan teman, baru kenal teman itu, mereka setiap malam pergi striptis gitu kan, nonton striptis. Hiburan gitu Pak ya. Dia ngajak saya dan dia berkata, sudah di sini kan nggak ada tahu, ini bukan Indonesia, kamu di sana boleh sebagian orang tahu kamu, tapi di sini nggak ada yang tahu. Sudah itu rahasia antara kita. Nah di sanalah integritas kita teruji gitu kan. Kalau saya ikut pergaulan yang buruk, saya terjerumus dalam judi, kemudian nonton striptis dan segala macam. Tapi karena kita punya integritas, kita harus punya komitmen yang hidup, jangan dengarkan hal-hal negatif. Sudah kita mengalami kebingungan, lagi hamil, kita dengarkan lagi hal negatif. Gugurkan saja, gak apa-apa kok. Nah ini bahaya sekali. Harus mendengar yang benar, bagaimana menghadapi masalah. Makanya New Life ada buat itu. Ya. Mungkin sebelum break satu SMS Pak, kami juga masih menunggu SMS dari pemirsa di 0819 081 74 kali 1. Ini ada pemirsa dari 3761. Saya mau tanya ini Pak, saya posisinya baru 2 bulan di Batam. Saya bingung nih Pak,
istri saya minta pulang kampung sementara saya bekerja sebagai kuli bangunan. Nah gimana Pak? Nanti istri di kampung pengen suaminya pulang. Iya. Istrinya minta pulang kampung Pak. Istrinya ada di sini. Oh istrinya di sini kan? minta pulang kampung sama Iya, suaminya. Oke. Begini, buat Bapak yang kirim SMS begini, saya menyadari betul bagaimana perasaan istri Anda. Kenapa? Karena waktu saya pindah Batam, istri saya juga 6 bulan pertama tuh sering nangis malam. Ya. Sebenarnya istri saya menangis itu bukan karena apa? Yang pertama, dia ngerasakan perubahan yang cukup luar biasa. Kenapa? Karena kalau di Surabaya kan banyak mall, banyak tempat jalan-jalan, hiburan keluar kota, itu naik kendaraan biasa gampang dapatnya. Kalau di sini kan nggak ada. Yang kedua, karena dia nggak punya teman. Kalau nggak punya teman, bapak pergi kerja, istri di rumah sendirian ya lulak lulu dia sana nyuci baju. Masa nyapu ngepel sampai puluhan kali sih kan nggak mungkin. Nah, istri nggak ada aktivitas. Coba saran saya, berikan aktivitas pada istri, perkenalkan dan orang-orang yang pergaulannya sehat. Kenapa saya katakan pergaulannya sehat? Di Batam ini kalau kita salah pergaulan, kita bisa terjerumus dalam. Dan itu bisa menghancurkan hidup. Dan saya sudah ketemu dengan orang-orang yang memang awalnya datang ke Batam tujuannya merantau baik, bekerja, bahkan ada yang kuliah di Singapura. Tapi karena dia tidak punya komunitas yang sehat, akhirnya terjerumus sangat dalam sampai pergaulan bebas, narkoba dan semuanya. Nah kalau sudah begitu kan jadi repot kita. Makanya saran saya, jangan salahkan istri Anda, karena ini kan proses hidup ya. Proses hidup. Ada yang belum siap, aduh kenapa hidup kita di Batam begini-gini saja. Dan itu pun kami alamin. Bukan bapak saja yang alami, kita semua mengalami itu. Tapi yang paling penting bagaimana menghadapinya, bagaimana seorang suami memberikan visi kepada seorang istri. Tenang, awalnya saya mungkin kerja bangunan, tapi nanti saya akan jadi juragan batu misalkan. Nggak apa-apa, jangan mentalnya cuma begini, aku kerja batu pokoknya asal ada istri anakku makan. Jangan. Pak Budi itu paling jago tuh kalau ngomong tentang gitu-gitu. Dia bicara tentang hidup yang berkualitas gitu kan. Jadi menghasilkan sesuatu yang berkualitas yang orang lain tidak yang tidak memiliki kemampuan kita itu pada umumnya gitu kan. Kita memiliki sesuatu yang spesifik yang berkualitas. Jadi kalau misalnya mungkin Anda kerja tukang batu. Ingat Edo Kondologit? Penyanyi dari itu? Papua ya? Iya, dia kan sempat tukang batu itu. Tapi karena hobinya menyanyi, kemudian tiba-tiba dia mendengar diundang nyanyi di kafe dan sekarang jadi artis nasional yang terkenal. Ya mungkin sekarang tidak terlalu booming lagi gitu ya, tapi dia kan sempat booming sekali. Dari tukang batu, dari satpam semua, no problem. Ingat, harga diri kita tidak ditentukan apa pekerjaan kita. Kalau mungkin saat ini saya tukang batu gitu kan ya, tapi saya orang yang jujur, orang yang berintegritas dan saya memiliki mimpi buat ke depan, kejar itu mimpi. Tidak ada yang mustahil kalau kita percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang beserta kita, bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan. Ataupun dari kisahnya Ibu Tami sendiri, walaupun mungkin suaminya sebagai kuli bangunan, tapi bisa support juga ya. Kuli bangunan gitu ya. Kalau badannya gede-gede ya. Enggak, maksudnya contoh, harusnya seorang istri pun juga harusnya dari teladan dari Ibu Tami, maksudnya mendukung gitu loh Pak ya. Pak Budi bukan kuli bangunan, waktu dia pengawas bangunan. Contoh. Ya, kita beri sejenak, pemirsa kita saksikan, tapi kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.
Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya. Pada malam hari ini kami mengangkat tema mengatasi kebingungan. Pemirsa yang sedang mengalami kebingungan dalam kehidupan Anda, pemirsa bisa curhat ke kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Dari 3761. Ini dari 2115. Ya, malam Pak. Aku bingung nih, anak saya mau operasi, duit aku tak cukup. Gimana mengatasinya, Pak? Terima kasih. Oke. Begini Pak, kita mesti lihat operasinya itu di tempat mana gitu kan ya. Operasi yang di tempat yang sederhana. Yang kedua, banyak cara orang mengumpulkan dana untuk operasi. Ya. Bisa menghubungi yayasan, bisa menghubungi keluarga, bisa menghubungi teman-teman dan membuat program-program tertentu untuk mengumpulkan dana. Jadi paling tidak Bapak bisa cerita kepada komunitas di sekitarnya. Ya. Dan tentunya kalau Bapak bekerja kan Bapak bisa coba ajukan ke perusahaan tempat Bapak bekerja gitu kan ya. Saya tidak tahu apakah Bapak ada kayak jam sostek, jaminan kesehatan dan seterusnya. Kalau ada itu akan sangat membantu Pak. Ya. Ya. Sama selanjutnya dari 0677, selamat malam Bapak dan Ibu. Saya punya masalah begini, saya punya kegiatan untuk berdagang, kesibukan saya. Suami tidak selalu perhatian. Suami saya di luar dugaan. Maksudnya untuk membantu mencari nafkah. Rupanya suami saya ini suka cerita sama orang yang tidak pantas, temannya curhat-curhatan, dan orang melihat itu tidak bagus. Apalagi suami perempuan itu tidak di rumah dan mereka mau makan di luar dan sering orang menceritakan itu. Tiba-tiba saya dengar, saya ini kaget banget dan orang bilang selingkuh dan aku bilang bagaimana penyelesaian ini karena aku tidak mau dengar cerita orang selingkuh suamiku dan sering kami berdebat di rumah tidak mau jalan, tidak tahu jalan keluarnya. Saya harap adalah jalan keluar supaya aku jangan stres setiap hari. Terima kasih. Oke, buat ibu yang kirim SMS begini, mungkin lebih enak kalau kita ketemu kali ya Bu ya, karena ini kan cukup panjang. Kemudian yang kedua, saran saya jangan biarkan pikiran negatif menguasai ibu dulu. Seandainya misalkan kalau benar, maaf nih, suami ibu selingkuh, itu artinya suami ibu sedang dalam keadaan sakit. Saya beri tanda petik sakit secara emosionalnya mungkin. Kenapa? Karena sampai bisa selingkuh gitu, itu orang yang sakit secara emosional. Nah, orang yang sakit itu bukan saatnya dihakimi, bukan saatnya dimarahin, tapi justru harus diberikan kasih sayang yang melimpah ibu. Waktu ibu memberikan kasih sayang kepada yang melimpah kepada suami, sekalipun suami sedang sakit atau sedang error, nanti suatu saat kasih sayang itu akan menyembuhkan. Nah, makanya karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Mungkin ibu berkata begini, tapi mana ada orang yang mau diselingkuhin Pak? Betul, saya katakan kita semua tidak mau diselingkuhin. Tapi waktu kita menikah itu kan keputusan kita untuk menikah dengan orang itu, untuk bisa membangun sebuah keluarga, sebuah rumah tangga gitu Bu. Jadi waktu ibu membuat keputusan itu dan suami sekarang dalam keadaan mungkin kurang sehat, itulah saatnya kesetiaan kita juga diuji. Kalau suami selingkuh, kita jangan selingkuh. Dan ini kan masalahnya kan belum terbukti kebenarannya. Belum terbukti kebenarannya. Jadi jangan berpikir macam-macam. Lebih bagus ibu dan suami cari konselor untuk bisa konseling, bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Gitu. Ya Pak, kita ke SMS selanjutnya dari 8746. Aku udah punya istri tapi belum menikah, bahkan udah punya anak. Nah, ini kendalanya di keluarga istriku. Aku bingung harus gimana. Belum menikah tapi udah punya anak sama istri. Oke. Mungkin saya perjelas ya. Sebenarnya Anda belum punya istri. Kenapa Anda belum punya istri? Karena Anda belum menikah. Ya. Jangan Anda merasa itu istri Anda. Gitu kan ya. Kalau Anda belum menikah di depan agama,
belum dicatatkan di kantor pemerintahan, kalau Kristen di catatan sipil, teman-teman Muslim di KUA dan seterusnya gitu kan, itu berarti Anda belum menikah gitu kan ya. Seharusnya Anda menikah minimal di hadapan agama, itu baru Anda sudah menikah. Nah, ini kan Anda berkata, aku udah punya istri tapi belum menikah. Ini kalimatnya aneh, gitu kan? Makanya kalau Anda belum menikah, ya berarti Anda belum punya istri. Nggak mungkin orang punya istri tapi belum menikah. Istri samaran Pak itu. Bukan istri samaran, mungkin maksudnya sudah kumpul bersama dan sudah punya anak, tapi gitu kan ya. Sudah punya keluarga. Anak, Anda merasa dia adalah istri Anda, tapi keluarga pasti merasa Anda bukan suaminya. Kenapa? Karena secara agama, secara hukum mungkin belum disahkan gitu kan. Nah, makanya saran saya sebaiknya lakukan upacara keagamaannya. Gitu atau kan? Seperti ini Pak, dia mungkin mau menikah tapi kendalanya di keluarga istrinya, mungkin nggak setuju atau apa seperti itu Pak? Ya itu tentunya perlu konseling lah, tentunya kan perlu meyakinkan, apalagi sudah punya anak, gitu kan ya, perlu meyakinkan pihak keluarga, itu tahapan-tahapan nanti akan dilalui. Cuma bagaimana menuju ke pernikahan yang sah ini yang paling penting. Ya. Kalau mungkin ngalamin kebingungan bisa hubungi Nyuleh? Boleh. Pak Susilo bisa bantu seperti itu ya Pak? Ya, paling tidak saya membantu mengarahkan dan selanjutnya keputusan Anda mau mengambil keputusan apa gitu kan. Paling tidak saya bisa memberikan Anda pertimbangan, problem dari pihak keluarganya karena berpandangan Anda begini dan begini gitu. Biar lebih jelas saja. Free Pak ya, New Life Pak ya? Semua layanan yang diberikan oleh New Life free, gratis, benar-benar tanpa Rp1 pun. Jadi benar-benar Rp0. Karena di New Life juga ada tempat pembinaan orang-orang yang hamil di luar nikah, itu pun free semua. Tinggal makan, berobat, semuanya free. Yang penting mereka mau bertobat, mau hidup sederhana, mau dibina. Jadi kalau Anda mungkin sedang ambil luar nikah atau Anda sedang mengalami kebingungan demi kebingungan, bisa konseling di New Life dan semuanya free. SMS selanjutnya dari 2909. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bingung gimana orang kecil seperti saya bisa membuka peluang kerja buat saudara-saudara kita agar bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dan batin saya merasa tenang jika pemerataan kesejahteraan bisa cepat tercapai. Ya, mungkin masyarakatnya Pak Budi yang menjawab. Ya, kan dimulai dari nol juga. Nah, gimana? Betul sekali. Wah, keinginan Ibu sangat luar biasa ya kalau aku lihat ya. Ibu atau Bapak kita belum tahu ini. Yang ngirim SMS gitu kan. Ya, membuka peluang kerja buat saudara-saudara kita agar bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Caranya sih simple ini ya. Kalau aku menurut pengalamanku, yang pasti itu semua berkat itu kan dari Tuhan pertama. Yang kedua, menurutku kalau dari pribadiku sendiri, kerjaan itu harus didukung oleh istri. Oleh istri atau oleh pasangan hidup lah. Yang ketiga baru harus disertai kerja keras dan mau belajar. Dan saya ingin menambahkan begini, jangan mencap Anda orang kecil. Kalau Anda berpikir saya orang kecil, Anda akan melakukan pekerjaan yang kecil. Sementara yang Anda bicarakan ini pekerjaan yang besar, bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Itu luar biasa besar. Itu luar biasa. Mimpi ya Pak ya. Anda punya mimpi yang besar, berarti Anda bukan orang kecil, gitu kan? Karena Anda memiliki mimpi yang besar, maka tindakan Anda juga nanti pelan-pelan akan menuju hal-hal yang besar. Nah, Anda harus bergaul dan orang-orang yang memiliki mimpi yang besar. Sekalipun tanpa modal, sekalipun tanpa kemampuan sangat terbatas, tapi ingat Anda punya Tuhan yang besar. Mimpi sudah besar, punya Tuhan yang besar, nanti segala sesuatunya akan terjadi. Percaya saja. Kalau kita tidak berani percaya, ya nggak akan pernah terjadi mimpi kita. Gitu kan? Harus berani mimpi lah. Ya, apalagi kita berkata, saya orang kecil, nggak mungkin saya punya mimpi yang besar. Ya sudah, lupakan aja itu mimpi. Kan bertolak belakang ya, menghakimi diri sendiri. Ya Pak, kita ke SMS selanjutnya dari 8383. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya bingung antara kerjaan dan hati saya. Saya seorang aparatur negara. Tapi dalam bertugas saya nggak tega kalau orang minta tolong pada saya. Saya pasti tolong tanpa imbalan. Apakah saya tidak tegas atau bagaimana? Mohon nasihatnya. Pak, sebagai aparatur negara seharusnya kan memang tugasnya melayani ya. Menolong Pak. Menolong. Kalau Anda menolong tanpa minta imbalan,
saya rasa itu bukan suatu masalah. Kalau Anda aparatur negara kan Anda kan digaji oleh negara. Ya. Justru aparatur negara yang seperti ini yang kita cari. Betul. Gitu kan ya. Jadi teladan ya. Yang menjadi teladan. Mungkin Bapak lihat, oh sekitar saya kok semuanya dapat duit, cepat kaya dan segala macam. Tapi Bapak bisa berdiri jujur, Pak. Apa yang Bapak lakukan kalau Bapak memang benar-benar menolong dan melayani dengan hati yang tulus tanpa ada motivasi uang di baliknya. Justru Bapak sedang menjaga hati nurani yang bersih. Dan itu seharusnya tugas dari semua orang, termasuk Bapak yang sebagai pejabat pemerintah, aparatur negara gitu kan ya. Ya saya malah senang kalau bisa berkenal sama Bapak gitu kan, karena mencari aparatur yang jujur ini kan tidak mudah gitu kan. Yang penting bangun hubungan, apalagi Bapak menolong orang tanpa imbalan, bukan masalah tidak tegas gitu kan. Nah masalahnya menolongnya apa nih? Iya, mungkin gitu menolong. kan? Nah itu juga perlu kalau menolong untuk misalkan hal-hal yang nggak benar, nah itu Bapak perlu pertimbangkan. Oh mungkin Bapak seperti itu ya, nggak tega untuk menolong orang. Karena misalkan, kalau saya ambil contoh lah, seorang pengacara, dia menolong orang yang melakukan kesalahan dan menyadari kesalahan untuk memperingan hukumannya. Nah itu nggak ada masalah, karena dia menyadari kesalahannya. Tapi ini sudah orang nih memang sudah kita tahu kriminal dan segala macam, kita belain dia demi duit, itu yang salah. Oh iya. Gitu, contohnya begitu. Kelihatannya kan sama-sama menolong nih, supaya dia ringan hukumannya. Tapi yang satu motivasi duit, yang satu karena dia sadar ingin bertobat, lalu kita bantu untuk memperingan hukumannya. Itu nggak ada masalah, gitu kan. Jadi malah seharusnya kalau punya hati menolong itu luar biasa sekali. Ya. Sama selanjutnya dari 4342, saya sudah 3 tahun pisah sama istri saya. Saya selalu berharap bisa balikan lagi, namun ia selalu menolak. Saya jadi bingung ini. Belum, tidak diceritakan detailnya, sudah maksudnya pisah cerai atau seperti apa? Tapi mungkin sudah 3 tahun pisah sama istri, dia bisa berharap bisa balikan lagi, namun dia selalu menolak. Jadi bingung gimana kira-kira pandangan istri kalau sudah pisah 3 tahun, kira-kira apa yang membuat berat itu? Kalau misalnya istri Bapak diajak baikan kemudian ditolak, nggak mau ya, berarti masih ada sesuatu yang masih mengganjal, belum selesai dengan di hati istri Bapak gitu. Coba datanglah baik-baik ke istri, apa permasalahannya, coba cari jalan keluarnya sama-sama, gitu. Pasti kalau kita suami datang baik-baik ke istri, mau menyelesaikan masalah, pasti juga istri dulu hatinya lah, gitu. Kalau misalnya nggak ada itikat baik dari suami, juga istri susah juga gitu ya. Dulu pernah ada pesan perubahan, niat yang baik disampaikan dengan baik, harus dengan cara yang benar. Harus dengan cara yang benar lah ya. Kalau niat yang baik disampaikan dengan cara yang salah, bisa jadi kacau semua, gitu kan ya. Nah mungkin kalau yang perlu Bapak sadari adalah niat Bapak sudah baik, pengen balik sama istri. Tapi ingat, kesalahan yang kita lakukan itu kan membekas di hati istri. Butuh waktu untuk menyembuhkan luka itu. Nah istri butuh bukti bahwa Bapak ini benar-benar sudah berubah dan memang benar-benar niat menjadi kepala rumah tangga yang baik dan seterusnya. Nah ada baiknya juga Bapak minta bantuan dari pihak ketiga, dari konselor atau tokoh agama yang dihormati oleh Bapak dan istri, atau dari pihak keluarga atau bagaimana, untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Sehingga istri juga ada yang menasihatin, Bapak juga ada yang menasihati, jadi sama-sama gitu kan. Bagaimana kadang begini Pak, menurut kita itu benar, tapi belum tentu bagi sang istri, gitu kan. Menurut kita sudah berubah, bagi istri kamu belum berubah. Nah itu butuh waktu untuk membuktikannya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 9810. Malam, saya Yanti dari Tanjung Pinang. Saya bingung nih, kenapa tiap kali saya kerja, saya sering mendapat masalah. Bagaimana caranya agar saya disukai orang? Buat Yanti begini,
Kalau Anda berkata bahwa saya sering mendapat masalah, ya kita pertama perlu introspeksi diri lah. Bagaimana dan karakter kepribadian kita. Saya ini tidak diciptakan kenapa masalah yang ceritanya, contoh masalah yang didapat itu bagaimana. Misalkan karena saya sering cerita dengan teman, tanpa sadar saya salah ngomong atau keceplosan, suka mencampuri urusan orang dan segala macam. Nah, itunya perlu dikoreksi gitu kan ya. Bagaimana supaya saya disukai semua orang, jadilah dirimu apa adanya, gak usah dibuat-buat, jadi orang jujur, tampil apa adanya, berintegritas, sudah itu saja. Ya, semangat. Ini SMS terakhir Pak dari 8878. Selamat malam Pak, saya bingung gimana cara mengatasi cinta segitiga. Ya. Kalau saya mengatasi cinta segitiga, jadikan cinta segi dua. Segi dua Pak ya. Ya masa hanya berdua saja. Ya masih harus memutuskan dong. Mana satu, nggak mungkin kita jalan segitiga. Nanti minggu depan temanya mau dibawa kemana hubungan ini. Rencananya begitu. Mau dibawa minggu depan Anda harus menyaksikan. Ya. Nah, jadi ini mungkin SMS yang terakhir juga Pak. Dari 1127. Suamiku menikah lagi. Jujur saya tak setuju, hati saya berlawanan untuk terima semuanya. Saya bingung. Istri ini berarti seorang istri. Saya setuju dan Ibu. Tidak ada wanita yang mau poligami. Poligami. Tidak mau dipoligami gitu kan. Jadi ya konseling saja lah Bu. Ini kan suami sedang dalam keadaan sakit yang tadi saya katakan. Doakan, layani dan baik, dan jangan pernah menyetujui pernikahan. Kalau saya gitu kan, tetap bangun hubungan dan baik sampai suatu titik suami akan menyadarinya. Ya, mungkin lebih ditanya bisa menghubungi. Mungkin yang mau langsung menghubungi mungkin bisa bertemu dengan narasumber kita pada malam hari ini, bisa menghubungi di 0819 081 74 kali 1. Semua layanan yang diberikan New Life semua diberikan secara gratis, free dan cuma-cuma. Nah, sayang sekali waktu juga memisahkan kita pada malam hari ini. Mungkin ada pesan yang akan mau disampaikan buat pemirsa di rumah? Saya cuma ingin katakan, waktu Anda mengalami kebingungan, sadarilah Tuhan menyertai Anda. Tuhan ingin Anda mengalami yang terbaik. Tuhan tuh menolong Anda dalam segala keadaan. Waktu Anda menemukan jalan buntu, Tuhan akan buka jalan buat Anda. Percayalah di sana, jangan pernah menyerah terhadap masalah dan kebingungan. Luar biasa. Terima kasih buat Pak Susilo, juga buat Pak Budi, juga buat Ibu Utami. Luar biasa kesaksian hidupnya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa, apabila pemirsa tetap ingin mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kami, pemirsa tetap bisa menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, pemirsa, kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, pemirsa juga masih bisa menyaksikan video kami yang Jumat yang lalu dengan tema yang luar biasa, tak kalah menariknya dengan malam hari ini. Pemirsa bisa melihatnya bergabung melalui Facebook dengan nama New Life spasi Batam TV. Ya pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life.